Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, mengawali tausiah kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan. Semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tanggal 20 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Dalam penanggalan Hijriah, bulan Zulqa'dah merupakan bulan yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tercantum dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala saat penciptaan langit dan bumi. 4 bulan di antara yang 12 bulan tersebut adalah bulan-bulan yang mulia. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat kezaliman pada bulan-bulan mulia tersebut. Dari 12 bulan yang ada, dari Muharram bulan 1 sampai bulan Zulhijjah bulan yang ke-12, ada 4 bulan di antaranya yang merupakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Nabi bersabda, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya zaman ini, waktu ini berputar, berjalan sebagaimana perjalanannya terus berlangsung dan berlanjut, seperti pada saat awal penciptaannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 bulan di antaranya adalah bulan-bulan yang mulia. Salasun mutawalliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. Itulah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu lagi terpisah, Rajab Mudhar
alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajab sudah berlalu yang terletak di antara bulan Jumadis Tsani dan bulan Sya'ban. Jadi pada hari ini Bapak dan Ibu, kita berada di bulan Zulqa'dah, awal bulan mulia dari 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Zulqa'dah juga disebut dengan bulan haji. Di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bulan haji adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan, sudah tertentu. Itulah masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di bulan Syawal kaum muslimin bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Maka begitu kita beridul fitri, banyak jamaah haji kita melaksanakan manasik haji sebagai persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Di bulan Zulqa'dah sudah mulai berangkat gelombang demi gelombang menunaikan ibadah haji, dan puncaknya pada bulan Zulhijjah mereka pun melaksanakan ibadah haji. Jadi Zulqa'dah ini berkumpul padanya bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga bulan haji. Yang menarik adalah apa yang terjadi di bulan Zulqa'dah ini. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu berbuat kezaliman di bulan yang mulia ini. Meskipun sebenarnya pada bulan yang lain tidak juga boleh berbuat zalim, menzalimi diri sendiri, apalagi menzalimi orang lain. Nabi katakan, ittaqu zulma fa inna zulma yaumal qiyamah. Takutlah kamu andai kata kamu berbuat zalim, karena kezaliman yang kamu lakukan pada saat di dunia ini itu akan mendatangkan kegelapan di yaumil akhirat. Bapak Ibu, kita kalau di malam hari tidak terang bulan, padam lampu PLN, tidak punya lampu emergensi, 4 jam mati lampu, kita pun akan mulai gelisah, panas, AC tidak hidup, dan gelap gulita. Terasa Pak, 4 jam di malam hari gelap. Di siang hari pun andai kata PLN padam 4 jam, kalau kata orang Jawa coto juga Pak ya. Susah juga meskipun pada siang hari. Begitulah pentingnya penerangan, apalagi di yaumil akhirat. Maka Nabi katakan, berhati-hati jangan sampai berbuat zalim kepada diri sendiri dan kepada orang lain ketika berada di bulan yang mulia ini. Karena kebaikan yang dikerjakan tentu pahalanya berlipat ganda, sebaliknya keburukan yang dilakukan juga dosanya berlipat ganda. Nah, di bulan haji juga dikatakan demikian, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bagi orang yang telah diwajibkan kepadanya berhaji, sedang berhaji, maka tidak dibenarkan berbuat sesuatu, mengucapkan sesuatu yang menimbulkan syahwat. Wala fusuqa, tak boleh berbuat fasik. Wala jidala, tidak boleh bertengkar dan hal-hal yang bisa menimbulkan perdebatan yang berakhir kepada pertengkaran yang ujungnya bisa menimbulkan
perkelahian, bahkan sampai kepada pertumpahan darah. Tetapi pada kenyataannya Bapak dan Ibu, realita yang ada, tidak sedikit orang-orang yang dengan nyata berbuat kezaliman. Tak peduli dia mau bulan apa saja, hari apa saja, berbuat zalim. Termasuk anak-anak kita yang tergabung dalam gemot ya Pak, geng motor ya. Dengan merasa bangga mereka mengayun-ayunkan senjata dan kelewangnya. Dulu Pak di malam hari beraninya, sekarang tak hanya di malam hari, di siang bolong juga mereka dengan tanpa rasa takut mengayunkan senjatanya, menakut-nakuti orang yang sedang berada di perjalanan. Nabi pernah katakan tak boleh mengganggu orang yang sedang dalam perjalanan. Ini dengan sengaja mereka ganggu keamanan, kenyamanan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ini kalau boleh ditelusuri Bapak dan Ibu, tidak sedikit mereka juga adalah anak-anak yang beragama Islam. Ini merupakan suatu keprihatinan buat kita semua. Ternyata masih banyak anak-anak kita yang tidak faham dengan ajaran dan ketentuan agama Islam ini. Sebenarnya kalau kita mau menelusuri, sangat mudah buat kita untuk menjaga diri, menahan diri, tidak berbuat zalim. Mengapa? Karena sudah kita dilatih ketika Ramadan berpuasa, ketika Syawal sudah saling bermaafan, kan lebih mudah menjaga diri sebenarnya. Jadi kalau kita telusuri, ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah itu, ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk dikerjakan dan sesuai dengan perasaan dan batin kita, sesuai dengan intuisi setiap manusia, bahwa setiap manusia tak boleh berbuat jahat, tapi cenderung untuk berbuat yang baik. Itulah sebagai pengantar kita berada di bulan Zulqa'dah ini, tepatnya di 20 hari dari bulan Zulqa'dah. Ada catatan sejarah dalam kitab Sirah Nabawi. Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa ternyata di bulan mulia ini terjadi juga peperangan Pak. Kita tak boleh menumpahkan darah, tak boleh memusuhi, tidak boleh bertengkar. Tapi ternyata bila musuh datang, tak juga boleh lari dan bersikap pengecut. Yang penting tidak sebagai orang yang mengawali pertengkaran dan permusuhan, tidak boleh. Tapi bila musuh datang, musuh menyerang, ada orang berbuat jahat, tak boleh pula kita berdiam diri. Harus melawan, harus membela diri, meskipun nanti akhirnya itu terjadi pertengkaran dan mungkin akan berakhir dengan perkelahian. Dalam Sirah Nabawi disebutkan di akhir bulan Syawal, ketika berakhir perang Khandaq di kota Madinah, Nabi pulang ke rumahnya. Ummu Salamah menceritakan, datang malaikat Jibril mengatakan, hal wada'tas salah, ya Muhammad, apakah sudah kau letakkan senjatamu? Maka malaikat Jibril mengatakan, sebelum dijawab nih Pak, langsung dijawab, kami belum, kata malaikat Jibril. Kalau kau sudah letakkan senjata, sudah bersiap-siap untuk rehat, kami belum, kata malaikat Jibril. Sekarang kamu datangi Bani Quraisyah, kamu selesaikan urusan peperangan dengan mereka. Bapak Ibu, Bani Quraisyah ini salah satu kelompok dari kaum Yahudi yang dalam perang Khandaq mereka bergabung dengan
tentara sekutu, yaitu kaum Quraisy yang menyerang kota Madinah. Awalnya Bani Quraizah ini punya kesepakatan dengan Nabi dan kaum muslimin. Mereka akan bersama-sama Nabi mempertahankan kota Madinah, dan bila ada musuh menyerang, mereka juga akan bersama Nabi untuk mengusir musuh. Tapi pada kenyataannya datang tentara sekutu dengan persenjataan lengkap, jumlah yang besar. Adik-adik Bani Quraizah mendukung kaum muslimin, mereka membelot menyeberang membela orang-orang Quraisy yang pada ketika itu belum berislam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perang Khandaq berakhir dengan datangnya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala berupa badai pasir yang merobohkan, memporak-porandakan kemah dan tentara Ahzab atau tentara sekutu, termasuk Bani Quraizah. Nah, Islam menunjukkan bahwa siapa yang berkhianat harus diberantas. Maka kata malaikat Jibril, selesaikan pertempuran dengan menaklukkan Bani Quraizah. Aku, kata malaikat Jibril, akan berada di depan, akan kugetarkan hati orang-orang Bani Quraizah, dan kamu bersama kaum muslimin lanjutkan pertempuran, selesaikan mereka. Maka sejarah menceritakan Nabi Muhammad dengan kaum muslimin datang ke perkampungan Bani Quraizah. Mereka kepung benteng Bani Quraizah lebih kurang selama 25 hari, hampir sebulan, Pak. Ternyata di kelompok Bani Quraizah ada pemuka Yahudi namanya Ka'ab bin Sa'ad. Dia tahu ini Yahudi memang salah, maka dia berikan 3 alternatif kepada kaum Yahudi. Dia katakan, kita tak bisa terus-menerus berdiam diri seperti ini. Sampai kapanpun yang namanya salah tetap salah. Ada 3 opsi diberikan. Yang pertama, ikuti laki-laki itu. Kalian tahu dalam Taurat itu adalah nabi akhir zaman, dia benar dan membawa kebenaran. Ikut dia, kita semua akan selamat. Jadi Ka'ab bin Sa'ad menganjurkan kepada kaum Yahudi untuk masuk Islam. Mereka tolak, Pak. Sedangkan di masa damai saja kami tolak, kata orang Yahudi. Apalagi di masa perang seperti ini, gengsi dong. Nah, gitu. Yang kedua, kata Ka'ab bin Sa'ad, kalau begitu kita bunuh anak-anak kita bunuh istri kita, lantas kita serang mereka, dan pasti kita akan mati. Dan kalau kita mati, kita nggak khawatir. Kenapa? Anak keturunan kita tak mungkin masuk Islam karena mereka juga sudah mati duluan. Kita bunuh. Apa kata Yahudi? Tak mungkinlah anak istri yang kita cintai kita bunuh. Akhirnya masuk kepada opsi ketiga. Kalau begitu ini malam Sabtu, besok hari Sabtu, orang-orang kaum muslimin itu menghormati Yahudi di hari Sabtu sebagai hari mulia orang Yahudi. Barangkali mereka tengah lengah dan tak ada persiapan untuk menyerang kita, kita serbu mereka dengan tiba-tiba. Apa kata Yahudi? Juga tak mungkin kita akan kalahkan mereka. Nah, sedangkan mereka tak siap-siap pun kita kalah, apalagi mereka sudah standby yang mengepung kita. Itu namanya mati konyol. Lalu bagaimana? Akhirnya orang Yahudi menyerah, Pak. Menyerah. Mendatangkan utusan kepada Nabi Muhammad, mereka menyerah. Nah, di ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Dia orang Ansar dari suku Aus. Dahulunya
Bani Quraizah dan orang-orang Yahudi punya janji damai dengan suku Aus, orang Madinah. Maka kata Nabi, hari ini yang memutuskan persoalan Bani Quraizah yang sudah menyerah adalah Sa'ad bin Mu'az. Dalam kondisi terkena anak panah, sakit parah akibat peperangan, Sa'ad bin Mu'az pun memutuskan hukum apa yang diberikan kepada Bani Quraizah. Maka kata beliau, kaum laki-laki dari Bani Quraizah yang terlibat dalam perang Khandaq, dalam perang Ahzab, yang membela dan membolot kepada orang Quraisy, itu dijatuhi hukuman mati. Istri, anak mereka ditawan. Bapak Ibu, orang Islam kalau menawan itu bukan berarti mereka menzalimi, tapi orang Islam memperlakukan tawanan dengan penuh hormat dan kasih sayang. Ya, dikasih makan, dijaga kesehatannya, dan diberikan keleluasaan mereka untuk menjalankan ibadahnya. Itulah putusan dari Sa'ad bin Mu'az yang disepakati. Akhirnya laki-laki kaum Yahudi yang terlibat langsung dalam perang Khandaq itu dijatuhi hukuman mati, bagi yang masih ditawan, dan sebagiannya mereka diusir dari kota Madinah. Sejak itulah kota Madinah bersih dari orang-orang Yahudi. Jadi pelajaran buat kita adalah bahwa di bulan Zulqa'dah ini tak boleh berperang, tidak boleh menumpahkan darah, tetapi bila musuh datang tidak boleh kita untuk melarikan diri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, itu satu peristiwa yang terjadi di bulan Zulqa'dah. Kemudian mari kita simak pesan Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat 112, 113, 114 dan 115 menyikapi kemuliaan bulan Zulqa'dah ini. Apa yang mesti kita lakukan untuk mengisi memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena memang masih panjang, Pak. Bulan depan Zulhijjah dan sampai kepada bulan Muharram. Dalam Al-Quran di surah Hud ayat 112, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'baluna basir. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, tetaplah engkau untuk beristiqomah dalam kehidupan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kamu selalu istiqomah. Pesan pertama Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Hud itu adalah kita disuruh untuk selalu istiqomah dalam perjalanan hidup kita. Istiqomah maknanya teguh pendirian, tetap selalu berbuat baik, beribadah dalam kehidupan ini. Dan istiqomah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap beristiqomah. Dan yang kedua, taba, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun yang kamu kerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, istiqomah. Yang kedua, bila tergelincir. Nah, ini kadang-kadang Pak, yang namanya istiqomah enak diucapkan, tetapi dalam perjalanannya terkadang kita pun mengalami masa pasang surut. Ya, kadang-kadang iman itu lemah, kita pun agak goyah. Sholat kadang-kadang agak terlambat, sedekah juga terlambat, berbuat baik terlambat, kejahatan, bisikan setan menyusup, kita pun tergelincir berbuat dosa, berbuat salah. Tabah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu, dan taubat ini tidak kenal usia, Pak. Tidak mengenal usia. Siapa saja, tua, muda, laki-laki, perempuan, kalau taunya salah, segera taubat. Jangan tunda menunggu. Ketika usia sudah senja, ketika rambut memutih, tulang sudah mulai banyak persoalan, badan sudah mulai banyak penyakit, baru taubat. Jangan. Begitu kita tahu taubat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik tua baik muda, kalau ternyata sudah tergelincir berbuat salah, segeralah bertaubat. Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya, ya bunayya. Ini Bapak Ibu panggilan kasih sayang. Anakku, la tuakhirit taubah, jangan kau tunda taubat. Anakku, kalau kau berbuat salah, sudah zalim kepada diri sendiri, sudah buat dosa, la tuakhirit taubah, jangan kau tunda taubat. Fa innal mauta ya'ti baghtatan, karena sesungguhnya kematian itu datangnya dengan tiba-tiba. Di Bapak Ibu, yang dimaksud dengan tiba-tiba itu adalah kita tidak tahu kapan kematian datang dan tak kenal usia, Pak. Hari Jumat pagi, salah seorang kemenakan sahabat kita di Rambutan Baru itu sakit paru-paru, dibawa ke rumah sakit pagi, Pak. Sorenya sudah meninggal dunia. Masih muda, sudah wafat. Tahun yang lalu adik saya masih muda, pagi berangkat kerja bagus sehat, pulang tinggal jenazah, wafat. Artinya enggak mesti tua baru wafat, yang anak muda pun bisa wafat. Fa inal mauta ya'ti baghtatan, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera beristighfar agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosamu, karena maut itu datangnya dengan spontan, dengan tiba-tiba. Meskipun realitanya biasanya orang wafat itu didahului dengan sakit, tapi terkadang tanpa sakit pun orang meninggal dunia. Di bulan Syawal, dalam satu kesempatan menyampaikan kata-kata sambutan, ada salah seorang orang tua kita, mantan anggota DPR Sumut, tiba-tiba jatuh dari podium dan juga wafat. Jadi yang bersangkutan pun Bapak Ibu nggak tahu dia kapan wafatnya. Ada satu doa yang diajarkan kepada kita cukup baik, Pak. Allahumma razuqna qablal mauti taubatan. Ya Allah, kurniakan kepada kami sebelum mati kami sempat bertaubat. Kita sadar, Pak, manusia biasa, siapapun orangnya ya, itu ada kesalahannya. Di masa lalu, saat ini, ataupun akan datang, tak luput dari kesalahan. Dulu guru saya mengatakan dengan satu ungkapan, la ismata ilal amya. Wahai murid-murid sekalian, tak ada yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa kecuali para nabi, para rasul. Maksum, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, perbuatan yang salah. Tapi kita manusia biasa mudah tergelincir. Makanya ada orang tua-tua kasih nama anaknya Maksum, ya, dengan harapan dapat terjaga seperti para nabi dan rasul, terjaga dari perbuatan dosa. Kalaupun tak begitu, dia sadar, namaku Maksum, malu. Kalau namanya Maksum juga mudah tergelincir berbuat salah dan dosa. Sepanjang manusia biasa itu ternyata bisa tergelincir berbuat kesalahan.
Maka diajarkan kepada kita, Allahumma rzuqna qablal mauti taubatan. Ya Allah, kurniakan kepada kami sebelum mati kami sempat bertaubat kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa hamba kepada Allah, dosa suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tuanya dan seterusnya, mintalah maaf, jangan gengsi. Yang ketiga, wala tadghaw, jangan melampaui batas. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu berbuatlah yang baik, jangan melampaui batas, ada batasannya. Kita pak sholat ada shaf, ada juga batasnya. Ini shaf ada batasnya, tak boleh melewati batas. Kalau sudah lewat batas bisa tak betul, bisa salah. Ada shaf imam di depan, ini shaf makmum pertama, kan nggak boleh tiba-tiba makmum ini jajar dengan imam, sementara sini banyak jamaahnya. Tidak boleh melampaui batas. Kemudian pesan Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian cenderung kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, mendukung, berkontribusi dalam kezaliman. Fatamassakumun nar, karena perbuatan itu akan menyebabkan kalian disentuh atau terbakar oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillah min awliya'a summa la tunsarun. Orang-orang yang zalim bersekutu dengan kezaliman, bersyubhat dengan kezaliman, tidak ada penolong buat mereka nanti di yaumil akhirat. Jadi jangan cenderung berbuat kezaliman, sebagaimana disebut tadi di bulan Zulqa'dah ini juga tak boleh berbuat zalim, berbuat aniaya. Nah, kemudian di ayat berikutnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Tegakkan salat pada kedua tepi siang dan pada permulaan malam. Para ulama tafsir mengatakan solat dua tepi siang itu adalah solat subuh, zuhur dan asar. Dan solat permulaan malam adalah solat maghrib dan isya. Ini para ulama fikih, ulama tafsir menafsirkan dan mengambil istinbat hukum bahwa itulah ketentuan solat wajib yang 5 waktu. Ini ditegakkan solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Disuruh istiqomah, bertaubat, tak boleh melampaui batas, jangan bersekutu dengan kezaliman. Caranya bagaimana? Selalu menjaga ibadah solat. Bila kita jaga solat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ibadah solat juga akan menjaga kita. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah aktivis solatnya dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Jadi terjaga Pak. Orang yang menjaga solat, pribadinya akan dijaga dan terjaga dari perbuatan yang tidak benar. Andai kata pun berbuat yang tak benar, segera sadar dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada asbabun nuzul tentang ayat ini. Diceritakan seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berjalan-jalan dan tiba di satu kebun, satu taman. Lantas saya menjumpai seorang wanita di sana. Dia tidak dapat menahan syahwatnya, dia ganggulah perempuan ini, tapi tidak sampai kepada perbuatan yang tak benarnya. Lalu sadar laki-laki ini, aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kukerjakan? Ini Pak, biasa anak muda nih Pak. Anak muda belum kenal Islam betul, bawa ceweknya pergi jalan-jalan.
maka tak boleh berpacaran sebenarnya Pak ya, tak boleh. Tapi kalau sudah terjadi karena kurang paham, apa boleh buat, sudah terlanjur. Apa yang aku kerjakan ya Rasulullah? Aku pengen taubat. Kata Nabi, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail. Itu Nabi bacakan untuk menyahuti pertanyaan dan pernyataan orang tersebut apa yang mesti dikerjakan. Kerjakanlah sholat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas laki-laki ini mengatakan, apakah ini khusus buat saya? Kata Nabi, juga buat umatku yang lain. Kalau mereka berbuat kesalahan, segera taubat dan dirikan sholat. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idh tunibatil kabair. Salat 5 waktu yang dikerjakan dengan benar, salat Jumat, satu Jumat kepada Jumat berikutnya, puasa Ramadan, satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya, menjadi penebus dosa dan kesalahan kepada seseorang selama orang-orang tersebut menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa yang besar. Jadi tebus dosa dengan cara bertaubat dan berbuat baik, termasuk mengerjakan ibadah solat ini. Innal hasanati yudhibna sayiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang masih mau diberi peringatan dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujungnya Allah katakan, pesankan, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang baik pasti tetap akan diberikan ganjaran pahala sesuai dengan kesabarannya dan kebaikannya. Jadi Bapak dan Ibu, taubat, salat, istiqomah, jangan terlibat dalam kezaliman, itu semua bisa dikerjakan dengan mulus apabila sabar dalam melakukannya. Jadi berbuat baik pun harus terus sabar dan sabar. Ini ada bapak-bapak kita dengan penuh ketekunan sabar, dari pintu ke pintu, dari masjid ke masjid, mengajak orang untuk sholat. Juga sabar ya Pak. Sabar. Kalau nggak sabar, bungkus baju balik kampung. Kenapa? Tak sabar. Harus sabar. Memang sabar itu mudah diucapkan, tapi berat pada pelaksanaannya. Ngajak orang sholat, ngapain aku udah jajak sholat, aku udah bisa sholat sendiri. Nah, kadang-kadang begitu Pak jawabannya kan. Nah, maka tetaplah bersabar. Bukan sebentar Pak ya, 4 bulan. Kita 4 bulan terasa juga itu Pak. 3 hari tak jumpa istri, udah baling-baling kita kan. Nah, ini 4 bulan tak jumpa istri, tak jumpa anak. Bukan main. Dalam rangka untuk bisa istiqomah, tetap taubat, bisa tetap terjaga ibadah sholatnya. Sederhana Pak. Kenapa dari masjid ke masjid? Kami belajar untuk bisa menjaga agar sholat kami tak ketinggalan takbiratul ula, takbir yang pertama. Ini Pak nggak main-main Pak, takbir pertama ini. Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, barang siapa 40 waktu tak tertinggal takbir pertama bersama imam, itu diberikan baro'atani, 2 kebebasan, dapat sertifikat Pak. Yang pertama, baro'atum minan nifaq, sertifikat bebas dari munafik. Yang kedua, sertifikat baro'atum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Kita takut Pak, fatamassakumun nar,
badan kita ini yang kita sayang ini dibakar api neraka. Bagaimana supaya bebas? Bagaimana supaya dapat garansi diperjuangkan ketika hidup? Bagaimana caranya? Jagalah jangan sampai 40 waktu tertinggal takbir yang pertama. Itulah yang diusahakan oleh jamaah haji kita arba'in ketika berada di kota Madinah, menjaga tetap bisa sholat 40 waktu bersama imam. Dan Pak, ini nggak mudah Pak ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu tetap kita bisa menengok dan mendengar imam takbir yang pertama, dan kita pun bisa turut. Perjuangan yang cukup berat, dan itu juga butuh kesabaran. Jadi inti dari kita berbuat kebaikan adalah dengan bersabar, berbuat baik, agar kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalasi kita dengan jannah, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran insyaallah perbuatan baik dan kehidupan kita akan sukses, berhasil, bahagia di dunia dan bahagia di yaumil akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, datangkan kepada kami kebaikan kehidupan di dunia, kebaikan kehidupan di akhirat, dan jagalah diri kami dari siksaan api neraka. Bapak Ibu yang saya muliakan, setakat demikian yang dapat disampaikan pada kuliah subuh kali ini. Semoga berfaedah, bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.